Di bagian terakhir ini kita akan mendiskusikan mengenai energi listrik yang digunakan pada suatu penghantar. Nah, kita sebelumnya sudah belajar misalkan ada suatu bahan penghantar yang dihubungkan dengan suatu beda tegangan. Nah, di sini akan ada arus yang mengalir, tapi sebenarnya yang terjadi adalah bahwa ada suatu gerakan elektron pada arah sebaliknya. Nah, hanya memang sebagai satu kesepakatan bersama atau konvensi, maka yang dilihat di sini adalah arus pada rangkaian tersebut. Nah, kita dapat bayangkan bahwa di sini ada seperti suatu muatan, misalkan bernilai Q yang bergerak pada suatu akibat beda potensial sebesar delta V. Nah, kita sudah pelajari bahwa usaha untuk memindahkan muatan tersebut pada suatu beda potensial delta V adalah sebesar muatan dikalikan delta V. Nah, lalu besar arus sendiri berhubungan dengan besar muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi di sini kita bisa mensubstitusi nilai muatan ini sebagai arus dikalikan waktu. Maka usahanya tadi dapat kita cari, yakni arus dikalikan waktu dikali delta V. Nah, usaha di sini dapat kita nyatakan sebagai suatu energi, yakni energi yang digunakan untuk memindahkan muatan tersebut, di mana nilainya sebesar beda tegangan yang dipakai di sini, atau untuk mempermudah kita gunakan simbol V, lalu dikalikan arus dikalikan waktu T. Nah, jadi ini adalah energi yang digunakan oleh suatu penghantar yang dialiri arus listrik. Baik, nah kalau penghantar ini tadi punya hambatan bernilai R, maka V dapat kita nyatakan juga arus dikalikan hambatan penghantar tersebut. Jadi V di sini kita bisa substitusi sebagai arus dikalikan R. Nah, ini satu singkatan yang bagus sebenarnya ketika kita menggunakan bahasa Indonesia di sini, bahwa energi sama dengan irit. Jadi kita harus irit menggunakan energi. Nah, baik, kita lanjutkan bahwa bagaimana menghitung daya atau power pada penghantar listrik tersebut. Nah, sekarang kita akan nyatakan nilai daya ini, yakni energi dibagi dengan waktu. Jadi tadi I dikali R dikali I, T dibagi T. Coret, jadi I dikali R dikali T itu adalah dayanya atau power. I kuadrat kali R dengan satuan watt. Nah, sekarang kita akan coba sebuah soal yang menggunakan nilai daya ini. Jadi misalkan begini. Ada suatu rangkaian yang misalkan di sini bernilai 2 ohm, lalu yang ini misalkan 2 ohm, lalu ini misalkan 3 ohm, dihubungkan dengan sebuah baterai 10 volt. Ditanyanya adalah berapa energi yang digunakan oleh hambatan 3 ohm selama 1 menit. Berapa energi hambatan 3 ohm selama 1 menit. Nah, di sini kita harus memperhitungkan terlebih dahulu arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm ini. Jadi sekarang kita akan melihat pertama kita menyelesaikan rangkaian ini terlebih dahulu. Jadi antara 2 ohm dan 3 ohm ini kita hubungkan secara paralel, maka nilai hambatan penggantinya sama dengan seperhambatan paralel per 2 tambah sepertiga. Jadi 6, 2 tambah 3, maka hambatan paralelnya sama dengan
6/5. Nah, lalu dihubungkan seri dengan hambatan 2 ohm ini. Jadi, hambatan totalnya pada rangkaian kita ini adalah 2 ditambah 6/5. Jadi 10 ditambah 6/5, 16/5 ohm. Nah, ketika kita sudah dapat hambatan total, maka kita dapat menghitung arus total ini, di mana arus totalnya sama dengan, jadi sekali lagi untuk mencari arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm ini ada banyak sekali cara. Nah, ini salah satunya saja, jadi nanti bisa dicoba cara-cara yang lain yang mungkin lebih sederhana. Baik, nilai arus I tadi sama dengan beda tegangan total dibagi dengan hambatan total. Jadi sama dengan 50/16 ampere. Nah, arus 50/16 ampere ini terbagi, ada yang lewat di hambatan 2 ohm yang di atas dan ada yang lewat di hambatan 3 ohm di bawah. Saya beri nama I1 dan I2. Bagaimana mencari nilai I1 dan I2? Nah, ini ada satu trik, yakni kita bisa menggunakan satu perbandingan. Jadi, I1 banding I2 sama dengan delta V pada 2 ampere, saya beri nama delta V1 per R tersebut, yakni 2 ohm. Jadi ini 2 ohm yang diparalelkan, lalu dibanding delta V2 pada hambatan 3 ohm ini dibagi dengan hambatan tersebut 3 ohm. Nah, karena pada rangkaian paralel delta V-nya sama, ini bisa kita coret, maka sebenarnya perbandingan arus-arus yang mengalir pada rangkaian yang kita paralel, hambatan yang kita paralel, yakni I1 banding I2 tadi, sama dengan perbandingan seper hambatan mereka. Jadi ini kita bisa selesaikan, kita kali 6, nanti kita dapat 3 banding 2. Jadi I1 banding I2 sama dengan 3 banding 2. Nah, tadi arus masuk ini totalnya sama dengan 50/16 ampere. Berarti I2-nya sama dengan 2 per total. Angka perbandingan ini yakni 5 dikalikan dengan arus totalnya tadi sama dengan 50/16. Ya, ini memang tinggal masalah matematika, perhitungannya harus hati-hati. 10/8 ampere. Jadi arus yang mengalir di hambatan 3 ohm ini adalah sebesar 10/8 ampere, dan ini adalah arus yang kita butuhkan untuk menghitung energinya nanti. Jadi yang pertama kita cari dahulu daya yang digunakan di sini. Jadi daya pada hambatan 3 ohm, yakni arus yang mengalir di hambatan itu kita kuadratkan dikali hambatannya. Nah, ini sama dengan tadi 10/8 kuadrat dikali 3. Hasilnya 100/64 dikali 3 atau 300/64 watt. Nah, setelah kita dapat daya ini 300/64 watt, maka energinya tinggal kita kalikan saja dengan waktunya tadi, yakni 1 menit. Maka energinya adalah daya dikali waktu. 300/64 dikalikan 1 menit adalah 60 detik. Nah, ini adalah energinya. 300 dikali 60/64 joule. Nah, tentu bagi kita sekalian yang sedang mempelajari topik listrik mengalir ini, arus searah DC, maka akan ada banyak sekali soal-soal yang dapat kita coba untuk lebih memperdalam pemahaman kita terhadap konsep listrik mengalir ini.